Oke guys, balik lagi bersama kita bertiga di podcast Arah Balik. Oke, masih bersama gue Muhammad Kafin Ramadhin sebagai podcaster di Arah Balik ini. Woi, lagi Hari santai ini kawan. kita di episode 5 kita bakal bahas sesuatu yang menarik. Tapi sebelum kita membahas pembahasan itu, ada yang beda nih dari kita. Jaket kita, pakaian kita, oke. Hari ini tuh lebih terang gak sih? Lebih terang ya, lebih terang. Kenapa bang? Kok bisa lebih terang hari ini? Karena apa tadi? Karena kita menyala hari ini. Oke, hari ini kita mau bahas tentang yang lagi happening, lagi booming Ya. di kalangan para petinggi, para akademisi lah. Akademisi lah yang bahas-bahas ini tentang IQ 150. IQ. Tentang IQ 150. Apa itu IQ? Kecerdasan. Ya. Apa sih? Singkatan dari apa IQ? Indonesia Qualified Intelligent Quotient. Kecerdasan quotient. Iya. Kecerdasan intelektual. Sekarang lagi booming banget nih kecerdasan intelektual. Iya. Yang ada seorang influencer besar bilang kalau dirinya itu IQ-nya 144 atau 150. Ada 2 orang. Banyak lah. Nah, banyak lah. Ini nih dari gue sendiri, sebelum kita bahas lanjut, sebenarnya tentang orang-orang yang klaim kalau IQ-nya 150, 144, menurut lu gimana? Lu percaya atau enggak? Ya pertama sih kalau misal kita pengen benar-benar data yang valid, ya nunjukin buktinya. Nah kalau misal kita jadi ada bukti secara secara bukti lah, secara tertulis gitu. Yeah. Kalau IQ dia tuh memang segitu gitu, segitu. Nah banyak cara yang mungkin dilakukan di instansi yang melakukan tes itu gitu kan. Nah atau kalau misal kita pengen nggak lewat itu, sebenarnya bisa ada beberapa cara gitu kan. Yang pertama kita harus tahu kalau IQ yang tinggi itu pembahasannya tuh nggak bisa diterima sama logika kita lah gitu. Dan frekuensinya itu pasti sama gitu. Jadi antara IQ yang tinggi itu pasti pembahasannya itu sistematis. Dan pembahasannya tuh maksudnya kalau misal kita juga bisa nerimanya, itu bisa relate sama kita sebenarnya. Intinya pembahasan apa yang dibicarakan sama IQ orang-orang IQ-nya tinggi itu pasti sistematis dan tidak melompat-lompat gitu. Terstruktur terstruktur. Misalnya pembahasan tentang A gitu, tentang bangunan gitu. Nah, ketika orang yang IQ-nya tinggi ngejelasin tentang bangunan tadi, dia benar-benar detail gitu. Dia sistematis struktur gitu. Dia nggak misal dari pondasi-pondasi bangunannya, nggak langsung tiba-tiba gimana cara jual bangunannya, nggak kayak gitu. Selesaikan dulu bangunannya, qualify bangunannya segala macam, requirement bangunannya, baru langsung proses selanjutnya gitu. Jadi sistematis itu untuk bisa mengikutinya gitu. Berarti kalau dari lu, kalau ngedengar orang yang ngaku IQ-nya tinggi, ya bisa langsung dipercaya. Bisa langsung dipercaya kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya. Ya, kalau nggak ada buktinya, kita bisa tahu dari dengan gaya ciri-ciri bicaranya. tadi gitu. Iya, karena kan ciri-ciri tadi itu dijelaskan juga oleh para ahli yang di bidang IQ. Pembahasannya terstruktur, tersistematis ya. Iya betul. Dari cara ngomongnya. Betul. Oke, kalau dari Bang Askap gimana? Kalau lu dengar ada orang aku IQ gue 150. Oke. Kalau gue ya cukup gue sendiri yang tahu. Misalnya IQ gue berapa gitu, kemampuan gue gimana, gue bisa apa, dampak gue apa. Gitu. Berarti kalau lu ya udah, itu kalau nggak berpengaruh sama lu udah. Iya udah, oke. Katanya IQ siapa influencer IQ 140. Oke. Karena nggak berdampak apapun sama lu. Iya, kecuali kayak misalnya yang bukan gitu ya, maksudnya kalau dia misalnya mengakui IQ dia tinggi, ya itu tadi yang kata bro tadi, ya memang benar itu. Kalau misalnya mau dites ya terlihat gitu secara tertulis, secara faktanya berapa. Dan biasanya orang-orang yang IQ-nya tinggi itu ya memang pasti dia ingin melakukan sesuatu yang lebih. Nah iya benar. Pasti ingin
apa ya, ingin berdampak gitu sih. Rata-rata gitu sih. Orang IQ lebih itu kayaknya punya sesuatu pemikiran yang lebih aja gitu. Tanpa harus ada dia ngomong IQ gue tinggi gitu ya. Iya. Itu bisa dilihat dari caranya dia ya. Iya. Nah, katanya tuh IQ itu ada tatanannya gitu, atau ada level-levelnya. Seingat gue ya, klasifikasinya itu kayak 100 sampai 110 itu dari normalnya. Iya. Yang 100 ke atas itu normal, 100 sampai 110 itu normal, 110 sampai 120 itu rata-rata atas kalau nggak salah. Rata-rata ke atas. Rata-rata atas namanya. Hmm. Ya gitu, 120 sampai 130 itu superior kayaknya. Superior. Iya, superior. 130 ke atas itu gift atau berbakat atau jenius gitu. Oke. Udah biasanya sampai 130 ke atas aja udah. Di atasnya lagi ada. Nggak ada. 150. Ya, setahu gue gitu sih. Kalau 150 Bang. Oh, ini udah masuk ke situ. Monster itu. Itu monster. Iya, terlalu overpower. Power sih. Terlalu overpower. Pak Habibie berapa? 200 guys. Hmm. 200. 10 besar Iya. orang Di dunia. dengan IQ tertinggi di dunia dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang Dari dulu sampai sekarang. belum ada yang Belum ada. Jadi ada 10 besar. iya. Dan yang Habibie itu masuk 10 besarnya. 200. Belum tergeser kan? Iya nggak ada. Emang dia 200 aja ada. Nomor 10 atau nomor 9 kalau nggak salah. Maka dari itu lu mengidolakan seorang Habibie. Iya. Iya, sangat mendolakan sih beliau. Aku sih. Sangat mengidolakan. Iya. Bang. Dan sampai-sampai katanya kalau lu mengidolakan pengen juga dapet kayak Ainun. Itu kan udah masuk ke podcast kan. Jangan. Iya. Tolong lah. Gue pengen bahas IQ itu bisa naik atau enggak sih? Jadi kalau kita udah tes IQ, wah ternyata IQ kita segini nih. Gue pengen tanya tuh, penasaran apakah itu adalah hasil akhir atau IQ itu sebenarnya kalau udah dapet segini lu bisa ningkatin lagi gitu. Lunas kan? Oh, kalau yang gue baca ya, ada beberapa referensi sih. Katanya ada yang deviasinya itu 15 poin. Oke. Ada yang deviasinya itu 20 poin. Oke. Jadi dia plus. Deviasi itu apa, Bro? Deviasi itu apa namanya? Simpangan. Simpangan itu kalau misalnya kita ada di titik tengah, titik normal. Oke. Nah, simpangan tertinggi itu deviasi itu. Simpangan terjauhnya itu. Jadi Oke. kalau misalnya deviasinya itu 15 tadi ya, berarti plus minus 15-nya gitu. Oke. Turun 15 atau Ya, naik 15. naik 15 ya. Itu deviasi sih. Oke. Lanjut, Bro. Nah, itu. Jadi ya itu antara 15 atau 20. Jadi ya berarti kesimpulannya kalau dari data itu atau dari apa namanya? Fakta itu ya kita bisa naik turun. Oh, bisa IQ-nya naik turun. Bisa naik turun. Bisa naik turun ya. Nah, Oke. Tapi kalau misalnya kita lagi apa namanya? Lagi malas-malasnya, lagi jarang belajar atau apa gitu ya, IQ kita paling mentok paling bawah gitu. Contohnya Bang. Contoh misalnya kita lagi malas atau lagi nggak bersemangat, lagi lama lah ini nggak belajar dan lain-lain, nggak ngasah otak kita, nggak sering berdiskusi atau aktivitas lain-lainnya yang mengasah kemampuan pikiran kita, itu dia biasanya paling bawah itu. Nah jadi kalau misalnya di tes saat itu IQ-nya mungkin dapat dia misalnya 100 misalnya, 100. nah itu kan normal kan? Iya. Nah normal, berarti kalau dia misalnya belajar, dia bisa Berprestasi lebih. naik jauh. Naiknya tuh berapa? Naiknya 15, bisa 20. enggak tadi simpangan tadi kalau normal misalnya itu kan plus minus kan, Iya. berarti dia bisa naik 30. 30. Iya. Itu kalau dia belajar Ya, mungkin. kalau dia belajar. Karena dia nggak belajar aja 100. Iya. Tapi itu coba nanti di cross check lagi ya guys. Gue Oke. kemarin tuh ada baca gitu soalnya. Berarti jawabannya adalah IQ itu bisa naik. Bisa naik, Bisa naik, bisa turun. naik turun, tapi di situ aja dia gitu. Tapi ada ini. Tapi ada range-nya Ada gitu. range-nya. Iya, benar. Oke. Kalau gue pengen nanya ke Bang Alam, mungkin cara naikin IQ itu gimana Bang? Kita kan udah tadi ternyata IQ itu bisa naik, bisa turun, tapi ada range-nya. Nah, lu tahu nggak caranya untuk menaikkan IQ gitu? Oke, sebenarnya sebelum kita naikin IQ atau gimana, kita tuh harus tahu dulu sistem kerja otak kita kan. Oke. Nah, jadi otak manusia tuh sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali. Sampai saat ini tuh para ilmuwan tuh masih meneliti terkait otak. Ya. Nah, jadi otak itu untuk bisa berkembang, para ilmuwan otak itu ngasih tahu untuk otak itu bisa berkembang, otak itu harus butuh pressure. Pressure, Iya, tekanan. tekanan. Jadi teman-teman harus jadi kita tuh harus terbiasa dengan tekanan gitu untuk bisa memaksimalkan otak kita tadi. Tadi kan kalau bilang bro tadi IQ kita itu bisa turun ketika kita tidak mau Tidak mau pakai belajar Ya. segala macam. Berarti kita tuh tidak memaksimalkan fungsi otak kita gitu. Hmm. Bener nggak? Ya. Nah, jadi kita turun ke set default kita gitu. Ya.
Nah, tapi ketika kita memaksimalkannya, dia bisa meningkat. Nah, jadi sebenarnya sistem IQ ini juga itu kan diadakan karena ini kalau di luar ya, di luar negeri. Kalau di Indonesia nggak tahu nih, karena pengalaman aku nggak kayak gitu. Nah, jadi tes IQ itu dilakukan supaya kita tuh bisa tahu guru-guru kita atau pengajar-pengajar kita itu tahu kapasitas kita tuh di mana gitu. Kalau di luar itu kayak gitu sebenarnya. Gunanya tes IQ. Betul, ada yang kayak gitu, ada yang juga enggak gitu. Tapi kan rata-rata kan enggak kan sistem pendidikan. Karena kita tuh disamaratakan. Jadi kita kalau kita ikan, jadi kita disuruh manjat sama kayak monyet gitu. Betul nggak? Padahal kita ikan nih gitu. Terus kita sekalipun kita dipaksa untuk berenang di akuarium kecil. Padahal kita bisa berenang di laut lepas gitu. Oke. Nah, jadi pendidikan kita kayak gitu. Jadi IQ tadi itu seberapa banyak kita tuh bisa menampung sebuah informasi gitu. Nah, dengan membuat dia semakin terbiasa dengan pressure. Nah, membuat kita tuh sistem kerja otak kita tuh semakin banyak tuh neuron-neuron koneksi-koneksinya gitu. Gitu. Jadi gimana step by stepnya? Tadi intinya kita harus ngasih itu pressure, dan salah satu bentuk pressure yang ada pada otak adalah itu tuh belajar hal baru gitu. Karena dengan belajar hal baru kita baru tahu tuh, oh kita pasti di sana ada salahnya, bener nggak? Kita bisa mengulang-ulang lagi, bener nggak? Kayak antum menghafal Quran berapa kali tuh dalam satu kali hafalan gitu? Berapa kali ngulang? Kan banyak pasti kan? Banyak banget kan? Banyak, sebelum sampai keinget. Betul. Sama kayak bro misalnya, untuk mencapai titik di mana ngedit bagus gitu kan. Nah, itu kan pasti banyak banyak proses pengulangan di situ kan. Sama juga kayak aku coding, berapa kali error yang dialamin gitu. Muncul satu error yang lain lagi muncul gitu. Nah, itu kan belajar hal baru gitu. Nah, ketika itu udah baru, udah bagus, udah bisa. Nah, itu kan akan meningkat. Meningkat, naik level kan, akumulasi jadinya gitu. Jadi di levelnya tadi itu akan naik lagi gitu. Nah, itulah kenapa tadi sistem IQ tadi bisa naik gitu. Iya. Nah, semakin naik tadi, semakin banyak informasi yang kita tampung gitu. Bisa kita tampung sebenarnya. Oke, berarti cara menaikkan IQ adalah Kasih mendapatkan suatu hal yang baru ya. Iya, pressure. Pressure itu dari pressure itu. Betul. Dari pressure itu akhirnya nanti makin lama akan menimbun informasi baru kan tadi ya. Betul. Belajar berbakat dengan orang jenius gitu ya. Ini pembahasan yang menarik nih, versus nih. Contoh paling mudah untuk memahami ada jenius, ada pembelajar berbakat tuh kayak gini, kayak tinggi badan lah. Nah, jadi ada satu masyarakat kan. Masyarakat itu tinggi rata-rata 150. Nah, gue nemuin orang-orang kayak gitu juga sih. Maksudnya kayak dia nggak belajar atau dia malas gitu ya, main game tapi selalu dapat rank tinggi gitu.